Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta MOOC yang telah hadir pada mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian. Izinkan saya menjelaskan terkait struktur buku 2 tindak pidana dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2003 menyebutkan bab satunya tindak pidana terhadap keamanan negara. Bagian 1 tindak pidana terhadap ideologi Pancasila, penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Peniadaan dan pergantian ideologi Pancasila. Kemudian di bagian 2-nya menyebutkan tindak pidana makar. Makar terhadap presiden dan atau wakil presiden, dan makar terhadap NKRI, makar terhadap pemerintahan. Bagian 3 menyebutkan tindak pidana terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara, pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara, sabotase dan tindak pidana pada waktu perang. Ya, teman-teman mahasiswa bisa mengecek di bab 1 pada buku 2 tindak pidana yang menyebutkan tindak pidana keamanan negara terkait pada soal penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme, dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap NKRI, makar terhadap pemerintahan, serta pertahanan negara dan pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara, sabotase dan tindak pidana pada waktu perang. Teman-teman mahasiswa juga bisa mengecek, para peserta MOOC juga bisa mengecek di bab 2 terkait tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, di mana bagian 1, bagian 2 menyebutkan penyerangan terhadap presiden dan atau wakil presiden, penyerangan kehormatan dan harkat martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian tindak pidana terhadap negara sahabat, di mana bab 3-nya menyebutkan makar terhadap negara sahabat, penyerangan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara sahabat. Dan kemudian dalam konteks bab 4-nya menyebutkan tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintahan. Pada bab 5 menyebutkan tindak pidana terhadap ketertiban umum, di mana tindak pidana terhadap simbol negara, pemerintahan, atau lembaga negara dan golongan penduduk, yang dalam hal ini bisa Anda lihat di para 1, penodaan terhadap bendera negara, penghinaan terhadap pemerintahan dan lembaga negara, penghinaan terhadap golongan penduduk, tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Kemudian bagian 2, penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana berupa melawan penguasa umum, kemudian penawaran untuk melakukan tindak pidana. Tidak melaporkan atau memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana dalam konteks tindak pidana terhadap ketertiban umum, ya, seperti pemufakatan jahat, pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana melakukan tindak pidana. Ya, jadi perlu ada pemberitahuan. Ada bagian ketiga di bab 5 menyebutkan tindak pidana terhadap ketertiban umum. Jadi bagi orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana, dia wajib melaporkan. Terus gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum, di mana penyelenggaraan pawai untuk unjuk rasa dan demonstrasi di bagian 4, memasuki rumah dan pekarangan orang lain, penyadapan, memaksa masuk di kantor pemerintah, turut serta dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, ya, dalam hal ini penyiaran atau penyebar luasan berita atau pemberitaan bohong atau hoax, gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan rapat umum, gangguan terhadap pemakaman dan jenazah, ya. Anda juga bisa melihat bab 6 tentang tindak pidana terhadap proses peradilan berupa penyesatan proses peradilan, mengganggu dan merintangi proses peradilan, merusak gedung, ruang sidang dan alat kelengkapan sidang di pengadilan, perlindungan saksi dan korban. Kemudian bab 7-nya mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan